Hai, selamat malam pemirsa dan pendengar RNNet di mana saja berada. Jumpa lagi bersama dengan kami, tim obrolan budaya RRI Ambon. Dan malam hari ini topik yang cukup menarik, yaitu tentang tradisi suku Naulu dan modernisasi masa kini. Kalau kita bicara soal suku Naulu, pemirsa dan pendengar, suku Naulu merupakan penduduk pribumi Pulau Ibu atau disebut dengan Nusa Ina di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Suku Naulu ini merupakan salah satu keturunan dari anak cucu Raja Nunusaku yang bernama Upu Amanlatu Nunusaku, dan telah hadir di obrolan budaya malam hari ini, yaitu dua pemerhati budaya dari Naulu, yaitu yang pertama Bung Figel Faubun. Selamat malam Bung Figel. Selamat malam Buge. Dan pemirsa dan pendengar, yang satu ini sangat unik, yaitu salah satu perempuan asli dari suku Naulu, seorang penterjemah bahasa Alkitab ke dalam bahasa ibu, Deputi International Alifur Council, dan sekaligus pemerhati budaya, yaitu Ibu Huna Matoke. Tabea, selamat malam semua. Malam Tabea. Ya, langsung saja Ibu Huna, kalau kita bicara soal Naulu, apa itu Naulu? Ya, itu pertanyaan cukup menarik. Biasanya banyak orang kalau dengar kata Naulu pasti ketakutan. Itu yang pertama. Ya, Naulu dia terdiri dari dua kata, Nua dan Ulu. Nua dan Ulu. Iya, Nua itu nama air atau nama tempat yang ada di Pulau Seram, dan Ulu itu kepala. Jadi sebenarnya artinya kepala air. Kepala air. Kepala air Nua. Kepala air Nua. Iya. Nah, orang Naulu menempati sekitar kepala air itu. Jadi disebut dengan Nua Ulu. Mungkin lebih jelas lagi Bu untuk perjalanan untuk suku Naulu untuk keseluruhan seperti apa? Okay, so orang Naulu dulu tinggal atau 100 tahun yang lalu, Ya. mereka tinggal di pegunungan. Cukup jauh ya dari Jauh. perairan atau pinggiran pantai. Lalu waktu masa Belanda, mereka dipanggil untuk turun ke pinggiran pantai untuk menyatu atau supaya jangan dipikir pembunuh lagi atau seperti itu. Jadi mereka dipanggil turun dari gunung dan hidup di dataran rendah, yaitu di pinggiran laut, pinggiran pantai, untuk dekat dengan masyarakat yang lain. Mungkin kehidupan sehari-hari mereka bercocok tanam seperti layaknya petani yang lain, tapi tidak tanam padi ya. Mereka tanam ubi-ubian. Dan juga makanan pokok mereka itu sagu. Dan saya pikir kita semua orang Maluku punya makanan pokok itu sagu, yang dikenal dengan papeda. Ya. Sedap toh? Sedap ya. Ya. Lalu orang Naulu mungkin banyak orang berpikir Naulu itu jahat. Tapi sebenarnya bisa diakui Naulu itu miskin. Naulu itu dulu ya bodoh ya. Itu yang dikenal di Maluku sebenarnya. Orang Naulu itu di belakang tanah katanya, seperti itu ya. Dan dulu kita tinggal di gunung. Itu berarti bukan di belakang tanah sebenarnya, cuma belum dikenal. Jadi kalau istilah belakang tanah beta sedikit kecewa. Ya. Lalu mungkin dulu waktu mereka di gunung, mereka pakai baju atau pakaian dari Kulit-kulit kayu ini. bukan kulit kayu. Lalu apa sih? Apa sih? Ada satu sejenis rumput, alang-alang. I forget the name, but sorry. Lalu perempuan itu pakai untuk melindungi bawah saja, di atas kosong saja. Tapi laki-laki hanya dengan cawat atau yang dikenal dengan dari kulit kayu. Tapi itu sebenarnya kayu khusus juga, bukan semua kayu. Ada kayu khusus. Ada kayu khusus. Iya.
Jadi berarti bahwa soal pakaian itu bukan berarti bahwa ketika terbuat dari kayu, berarti pohon sebarang saja itu kita ambil. No, tidak. Jadi dia punya kayu khusus. Mungkin Usi bisa tahu apa kayunya? Ah, kalau bahasa Naulu bilang kokune. Kokune. Ya, itu pohon khusus. Pemirsa dan penonton RNet, kokune. Yes. Itu kayu. bahasan, Itu kayu punya nama pohon. Nama pohon. Ya. Dan kokune itu nanti ambil kulitnya, lalu dipukul pakai kayu juga untuk supaya dia bisa rata terbentuk seperti bisa diikat seperti kain, maksudnya seperti itu. Jadi bukan ambil kulit dari kayu seperti itu lalu langsung dipakai. No, ada proses juga. Proses buatan kulit kayu itu untuk bisa dijadikan sebagai pakaian, supaya bisa dipakai. Baik. Sebetulnya ini mau panggil apa ya? Agak akrab malam hari ini. Kita agak romantis sedikit. Panggilan seperti apa nih saya mesti panggil? Kalau bahasa Naulu bilang, kalau masih nona bilang pinamo. Pinamo. Iya, itu kalau masih nona Kalau suseng nona? Ina. Oh, Ina. Jadi bagusnya panggilan apa nih malam ini? Supaya orang Maluku semua tahu, mungkin lebih baik Usi kah? Usi, tapi Ina juga lebih bagus ya. Okay, it's up to you then. Oke. Baik, pemirsa dan penonton masih bersama di obrolan budaya. Tonton yang Anda dengar. Ina, kalau kita bicara, kalau sudah dibicarakan tadi banyak hal, ada sedikit gambaran sedikit. Tadi ada tanam keladi, tanam makanan. Kalau untuk laut apa saja? Kalau dari Naulu? Dulu kita tinggal di gunung, jadi kita tidak kenal laut sebenarnya ya. Waktu turun, nah itu berarti kita sudah bicara soal bahasa sekarang, modern sekarang ya. Mungkin kalau kita mau kaitkan langsung dengan modernisasi kita ya. Jangan kesana dulu. Jangan kesana dulu kayaknya ya. Balik dulu ke hutan ya. Kita balik ke hutan. Ya. Ada makanan khusus ya, kelihatan dari suku Naulu itu yang merupakan yang sangat luar biasa dalam perburuan mereka. Dua makanan itu seperti apa? Mungkin Ina atau Figel? Kalau yang referensi yang beta dapat itu salah satu kusu. Kalau kusu itu jadi makanan favorit. Lalu kedua bukan saja di Naulu tapi ada di pedalaman yang lain, saudara yang lain juga. Itu tuh ular itu juga salah satu yang favorit. Ya. Jadi dua makanan itu. Ya, dengan kemudian ular ada dan ular, kus-kus ya, kusu, babi. Nah itu. Oke. Baik, beta kembali lagi untuk Ina. Ina, tradisi pada waktu di pegunungan di hutan itu seperti apa mereka? Mungkin lebih khusus lagi tradisi apa? Oke. Banyak tradisi di Naulu kalau kelihatan. Iya. Ada banyak tradisi. Salah satunya itu yang sampai sekarang kalau di zaman modernisasi ini kalau kita bicara soal Naulu berarti orang akan bilang begini, manusia tukang potong kepala, iya kan? Nah, betul. Tradisi yang pertama dulu nih, dijelaskan dulu nih, yaitu tradisi pemenggal kepala atau potong kepala nih. Wow, mungkin beta harus pakai bahasa keren atau bahasa supaya yang bikin orang punya mindsetnya Naulu itu jelek terus. Saya ada tradisi potong kepala. Ya. Karena kalau tradisi berarti itu hidup tiap hari potong kepala. Ya betul ya. Tapi ini tidak. Potong kepala itu waktu ada adat. Baru ada potong kepala. Oke. Jadi 100 tahun yang lalu Naulu atau suku Naulu ini hidup di pegunungan. Dan adat memaksa mereka untuk ambil kepala. Kurang tahu itu kepala siapa. Bisa saja kepala adik, kakak, anak atau siapapun yang mereka temui untuk jalannya adat, upacara adat. Itu 100 tahun yang lalu waktu mereka di pegunungan, ya. Jadi dan acara pemenggal kepala atau ambil kepala ini pun dilaksanakan waktu acara adat laki-laki memasuki dewasa, yang biasanya orang sebut dengan kalau bahasa Naulu bilang matehen.
Mata hen. Ya. Kalau Apa itu mata hen? ya kalau orang Ambon bilang pataheri. Pataheri. Patah? Pataheri. Pataheri. Iya. Ya. Itu proses bagaimana caranya untuk seorang laki-laki itu dinyatakan kedewasaannya. Oh. Jadi ada prosesnya. Dari situ kedewasaan dapat lihat dari nanti ikat kain berang di kepala. Oke. Gitu. Ini kayaknya sudah mau menuju ke sana nih. Jadi Ina, jadi sebetulnya apakah dan mesti harus ada cari kepala dulu baru dinyatakan seperti itu. Itu betul. Keperkasaan laki-laki Naulu itu dilihat dari bawa kepala bawa pulang ke Baileo. Bawa kemana? Bawa pulang ke Baileo. Lalu siapa pun kepala Ina? Nah, untuk masalah kepala ini kurang tahu. Mungkin bisa anaknya, bisa Orang juga luar lah, atau maksudnya gini, beta lebih ini Ya. bahwa untuk potong kepala ini bukan saja di dalam kampung itu, tetapi pada saat proses adat lalu laki-laki Naulu ini keluar. Saat keluar itu siapapun dia yang dia temukan di hutan itu harus berperang dan itu menjadi tumbal kepalanya. Berarti proses adat yang dilakukan oleh tua-tua adat leluhur Naulu pada saat di hutan, setelah adat itu dilakukan, dibuat, pas keluar, pas dapat yang di jalan itu langsung ambil. Tadi yang dijelaskan oleh Vigil ya. Ya, artian bukan langsung keluar dari kampung lalu Nah, dapat. maksudnya pas dia jalan kan? Ya, Dia artian jalan, ada prosesnya. Misalnya satu malam yang biasanya dilakukan ya, satu ambil adat malam dulu. saat keluar lalu baku dapat memang dari titik yang sudah tidak keluar baku itu ya. langsung terjadi pemenggalan itu. Syarat untuk seorang laki-laki untuk menuju dan mensahkan dia sebagai laki-laki yang sudah dewasa. jadi laki-laki itu dinyatakan siap bukan 17 tahun ya. Oh. Jadi tergantung keluarga. Karena ini proses akan sampai pada seperti makan bersama dengan masyarakat menyambut kepulangan dia dari hutan. Jadi itu persiapannya seperti buat pesta toh, Ya. makan bersama Makan ya. bersama. Orang Ambon bilang patita Patita. kah? Jadi tadi Pak atau Saudara Vigil bilang satu malam itu mereka akan puasa. Oh, puasa. Iya. Lalu besoknya mereka dibawa dengan yang pegang adat itu, kepala adat ke hutan untuk Ya. berperang tadi. Itu waktu di pegunungan dulu ya. Nah, siapapun dia yang mereka ketemu di jalan, baik itu Beta Bung juga. Gerald, mereka juga bisa ambil kepalanya. Walaupun itu kenal toh. Ini 100 tahun yang lalu. Iya, 100 tahun yang lalu ya. Bukan sekarang. Bukan 2020 ya. Tapi memang waktu sampai di hutan, jadi mereka dikasih waktu 7 hari selama di hutan. Kalau belum ada kepala belum bisa pulang. Belum bisa pulang. Itu belum bisa merdeka maksudnya. Dia yang orangnya Orangnya belum merdeka. Belum bisa merdeka, artinya belum dinyatakan dewasa atau memiliki keperkasaan yang dimaksud. So, selama di hutan, mereka diajar bagaimana berburu, bagaimana bercocok tanam, dan lain-lain. Tapi waktu mereka berangkat itu dibawa semua perlengkapan. Mulai dari seperti yang sekarang dipakai oleh Bung Vigil. Jadi ini pakaian adat laki-laki Naulu sebenarnya. Dan semua ini disiapkan dari rumah. Sampai dengan seperti ini namanya kulit kayu. Ini pun sudah disiapkan 1 minggu sebelum mereka digiring ke hutan. Dengan proses, tadi saya sudah singgung bahwa ambil kulit kayu pohon lalu dibentuk lagi. Itu 1 minggu sebelum. Lalu mereka di hutan dibentuk dengan mungkin ajaran-ajaran selama 7 hari. Selama 7 hari. Itu 100 tahun lalu. Ya. Itu 100 tahun lalu. Ya. Tapi untuk kita maju lagi ke modernisasi, proses tetap sama, tapi ada perubahan sedikit. Yaitu kepala manusia diganti dengan
kusu. Tadi Bung Figel bilang favorit, Makanan. makanan favorit, karena dijadikan sebagai binatang untuk proses adat, yaitu adat laki-laki memasuki dewasa atau disebut dengan Pataheri ya. ya, Pataheri. ya atau akil balik. Akil balik. Nah, tadi pataheri untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan. Itu namanya apa, Usi? Perempuan namanya pinamo. Pinamo. Ya. Apakah seorang perempuan itu untuk menuju tingkat dewasa itu atau sudah punya syarat juga yang diturunkan oleh leluhur? Sebenarnya syarat sih tidak, tapi ya mungkin bisa bilang syarat ya. Jadi perempuan untuk jadi dewasa itu dia dapat apa, mens atau haid pertama. Mens atau Haid pertama. pertama. Ya. Dia tidak boleh tinggal di rumah. Harus langsung diasingkan di rumah yang namanya posune. posune? Aha. Posune itu cuma mungkin 2x3 atau 2x3 juga besar. Kecil sekali. Dibuat dari atap, daun sagu yang dijahit menjadi atap. Lalu itu nona akan tinggal di situ dengan proses bagaimana kasih masuk di rumah itu pun lewat proses. Dia tidak dari rumah bawa barang-barangnya seperti laki-laki yang disiapkan. Perempuan beda. Mens pertama langsung dia ke posune, sembunyi-sembunyi tos, boleh laki-laki tahu. Oh gitu. Iya, tidak boleh. Karena adat Naulu perempuan itu dingin. Dingin. Iya. Kenapa dingin? Kalau laki-laki dekat perempuan waktu dia ada mens, laki-laki tidak bisa dapat seperti berburu, dia tidak bisa dapat makanan atau apa karena perempuan lagi dingin katanya begitu. Bahasa singkatnya dingin ya. Ya. Nah, itu berapa lama ketika perempuan itu ada di rumah kecil itu? Nah, sama. Jadi prosesnya tergantung orang tua, kesiapan orang tua karena dia tidak bersih toh. Jadi dia tidak boleh dengan masyarakat. Nah, dia diasingkan, disembunyikan. Nah, seperti marga Matoke, kepala saya tidak boleh langit lihat. Jadi itu pada saat mana? Waktu di Pinamo, di waktu Posune. Posune itu? Iya, waktu di Posune. Jadi selama saya di Posune, saya harus tutup kepala dengan namanya koku. Koku. Itu dari pandan hutan yang dijahit, lalu seperti topi. Atau karung beras digunting lalu pakai namanya koku untuk melindungi kepala dari langit karena langit adalah Tuhan atau Tuan, tidak boleh lihat kepala perempuan yang lagi kotor. Selama dia di Posune itu dia juga sama belajar memasak, belajar bagaimana dia seperti ibu rumah tangga nanti. Seperti itu. Tapi dia masak bukan dari panci atau makan pakai piring batu atau pakai piring plastik. No. Tapi itu dulu. Ya. Nanti kita akan bicara soal modernisasi bagaimana Pinamo sekarang ya. Kita dulu makan pakai dari sagu, pelepah sagu ya. Dijahit untuk jadi supaya bisa bikin papeda. Namanya topai. Ya, itu dibentuk seperti wadah untuk bikin papeda. Lalu makan di kalabasa, dibuat jadi piring. Atau dari daun pelepah pinang ya, dijahit di ujung-ujungnya jadi piring. Nah, orang Naulu sing tahu sendok. Dulu. Ya. Sekarang sutau. Jadi selama dia tinggal, walaupun dia sudah stop ataupun ini, orang tua belum siap untuk bikin pesta, dia tidak akan keluar. Karena keluar dari Posune pun ada proses panjang. Ya. Harus dimandikan, di segala macam. Jadi proses panjang. Jadi 100 tahun yang lalu itu untuk masalah Posune, seorang perempuan kan dia kan tinggal di tempat yang sangat kecil.
di dalam itu rumah kecil itu. Bagaimana untuk proses untuk mandi dan segala macam? Dia tidak akan mandi selama dia diasingkan. Hanya cuma kumur-kumur saja. Dia tidak mandi kalau 1 bulan di posune, itu pun tidak mandi selama 1 bulan. Dengan masa haid atau mens itu? Iya. Dia punya kain yang dia pakai pun tidak boleh dicuci. Tidak boleh dicuci? Tidak boleh dicuci. Apakah itu merupakan satu adat ya? Ya, yang itu diberlakukan oleh betul, untuk betul sekali. Itu adat yang sampai sekarang itu sangat kuat di budaya Naulu. Adat Pataheri dan Pinamou sangat kuat sampai sekarang. Dan adat kelahiran sampai sekarang itu kuat sekali. Ya, kita nanti ke adat kelahiran ya. Pemirsa dan penonton RRI Net ya. Pasti semua akan bertanya bahwa bisa bertahan ketika seorang perempuan adat Naulu ketika di masa mens atau haid, dia akan bertahan beberapa hari tidak mandi, ya, dia tetap berada di tempat yang sudah ditentukan oleh para leluhur. Nah, Ina, sebetulnya pada saat dia ada di tempat itu, dia dilayani oleh orang tua atau dia dilayani sendiri? Selama dia di situ, dia melayani dirinya sendiri. Wow. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa dia diajar bagaimana masak. Jadi proses hidup nanti ke depan seperti dia akan menjadi seorang istri, seorang ibu. Nah, di situ dia diajar. Jadi ada pemegang adat itu, waktu dia dimasukkan di posune, dia dimasukkan dengan dia punya api, api dibawa dari rumah adat. Dan api itu selama 5 hari tidak boleh mati. Nah, dia diajarkan bagaimana dia kesetiaannya untuk selama 5 hari itu dengan api 1 pontong kayu tidak boleh mati selama 5 hari. 5 hari? Ya. Nah, itu dia diajarkan kesetiaan. Oh. Ketaatannya. Ketaatan dan kesetiaan. Ya. Bagaimana cara mempertahankan api itu supaya api jangan mati. Ya. Luar biasa. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Kita kembali untuk Pataheri, ya kan? Ada satu syarat untuk seorang Pataheri itu, ketika dia pulang dari berburu tadi, dan ketika dia membawa kepala, nah ada satu tanda yang diberikan oleh para leluhur. Nah, apa tanda itu? Karinunu. Karinunu. Atau kalau di kota biasa bilang kain berang di kepala. Kain berang di kepala. Yang biasa ikat. Oke. Bung Figel. Iya. Faubun. Iya. Matoke. Agak jauh. Iya kan? Oke. Alasan apa nih Bung Figel? Sampai kenapa tidak bisa mempertahankan atau bisa menceritakan yaitu adat budaya Faubun dari Tenggara gitu ya. Iya. Keterpanggilan hati ya dari Bung Figel sendiri untuk melihat adat Naulu ini seperti apa? Kalau pertanyaan Buge tadi mengenai kedekatan Matoke Faubun pasti jauh. Tapi kalau katong tarik garis ke belakang, ya, berarti katong akan tahu bahwa katong ini cuma satu asal dari Nusaina. Nusaina. Iya. Jadi mengapa sampai beta tertarik untuk masuk di Naulu? Walaupun memang jujur beta belum ke semua tempat dari 8 negeri ya usia. Dari 8 negeri beta baru beberapa saja dan itu pun belum terlalu mendalami, tapi lewat cerita dari Ina, lewat cerita dari sapana yang lainnya. Itu
mengenai Naulu ini seperti apa, itu yang bikin sampai beta tertarik. Beta tertarik bahwa memang betul jati diri anak Maluku saat ini sudah mulai hilang. Dan beta rasa yang masih pertahankan itu dengan ciri khas kemalukuannya itu ada di Naulu. Salah satu dari yang tadi Ina sudah jelaskan Akang tadi terkait apa Pataheri. Lalu kemudian di mana-mana saat sudah mengikuti Pataheri itu lalu diberikan tanda itu kain berang atau karinunu itu. Itu sebuah simbol keperkasaan, sebuah simbol laki-laki sejati Maluku sebenarnya yang masih dipegang oleh suku Naulu. Kalau beta sudah melalang buana di Seram, beta turun dari gunung, biasanya di gunung di negeri saja yang dong pakai, tapi saat sampai di kota, kain berang di kepala itu dong taruh di pantasak. Kayak dong sing mau pakai Akang begitu. Tapi kalau dari Naulu, saat Patahir itu sudah dijalankan dan saat Karinunu itu sudah dipasangkan, di mana saja dong ada, dong tetap tunjukkan bahwa dong adalah siapa. Dong adalah suku Naulu, dong adalah Maluku yang sebenarnya. Itu yang bikin sampai beta rasa penasaran sebenarnya. Karena orang selalu bilang Naulu ini jahat. Seperti yang tadi Bu Gesu buka bahwa Naulu ini potong kepala dan segalanya. Tapi beta ingin masuk, beta ingin tahu betul seng cerita sebenarnya. Karena beta satu orang yang ingin bukan saja mendengar, tapi beta harus di lapangan. Itu kebiasaan beta. Kalau terlalu banyak orang cerita lalu kata sen di lapangan, nanti orang bilang kata cuman dengar cerita hoax saja. Tapi saat beta sudah di lapangan baru beta bilang betul. Saat rumah adat ini suada dengan kemewahan, dengan cat segala macam. Saat beta turun di Naulu, beta kaget. Dengan keutuhnya itu masih tetap pertahankan walaupun suada di zaman sekarang. Itu luar biasa. Sudah ada modifikasi ya? Kalau modifikasi seng, bagi beta kayaknya belum karena memang masih utuh rumah adat itu dengan proses misalnya mau tiang adat pun masih dengan proses adat, atap itu juga masih dengan proses, dan tidak ada seperti misalnya kayak baileo yang lain-lain. Beta minta maaf, bukan beta mau ini, tapi di baileo tempat lain sudah ada cat. Untuk mengindahkan itu baileo dong pakai cat. Walaupun di atas itu tetap, tapi di Naulu masih utuh. Semperlu kalau yang kemarin beta dapat dong bilang bahwa ketemu bukan cari kemewahan, tapi yang ketemu cari itu kesakralan itu. Baik, beta ke Ina. Ini masalah Karinunu ya, yang tadi Figal sudah jelaskan, Bung Figal sudah jelaskan. Nah, pada saat mana ketika Karinunu itu dipasangkan atau diikat di kepala seorang laki-laki dewasa? Oke, waktu di hutan yang tadi beta singgung, waktu dia prosesnya di hutan, laki-laki itu akan berdiri di atas 5 buah kayu. 5 buah kayu? Ya, potongnya 5 potong kayu. 5 potong kayu. Kenapa mereka harus berdiri di kayu? Karena tanah ini ibu. Ya. Jadi laki-laki yang akan lepas dari ibunya, dia harus menghargai ibunya. Dia tidak bisa injak ibunya toh. Dia berdiri di atas 5 potong kayu itu. Wow. Lalu dia bukan hanya berdiri, no, dia harus bayar untuk ibunya. Dia bayar dulu, baru dia bisa turun dari 5 potong kayu itu. Seperti apa pembayarannya itu? Pembayarannya itu yang pegang adat laki-laki ini dia akan kikis emas. Kikis emas. Jadi kalau ada emas, lalu dia kikis di bawah 5 potong kayu itu. Baru laki-laki itu bisa turun dari 5 potong kayu itu. Itu artinya ibu sudah mengakui dia sebagai laki-laki perkasa yang sudah pakai mata henne. Kalau sudah pakai kain berang itu namanya mata henne. Mata henne itu sudah jadi laki-laki dewasa itu. Sudah terima keperkasaan. Sejak itu, waktu di hutan dia masih bentuknya dia akan seperti berdiri begini,
ada di sini. Ya. Dan merah dia berdiri lurus. Waktu sampai di rumah nanti ada proses mereka akan jalan keliling kampung dulu seperti diperlihatkan mereka sudah dewasa. Perkasa. Yes. 1 hari setelah itu baru diikat dengan cara yang lain lagi. Apa itu? Cara ikat karinunu. Karinunu. Nah, kalau untuk soal pasang karinunu itu, Ya. siapa yang harus pasang itu? Waktu mata hene itu dikasih, Ya. anak itu sudah tahu bagaimana ikat. Oh, berarti dia yang pasang sendiri. Yes, setiap hari dia pasang sendiri. Hari pertama ketika dia diserahkan mata hene itu Itu siapa yang ikat? Itu yang pegang adat laki-laki. pegang adat Ya, laki-laki. jadi pemegang adat laki-laki itu yang seperti dikukuhkan, diserahkan dengan seperti hitung selama 5 kali. 1. Tapi itu bukan hitung sabarang-sabarang. Hitung dengan isi. Artinya begini. Maksudnya itu isi apa? Ada nasi? Seperti menyerah, ada apa? not nasi, gitu. not ikan, tapi seperti menyerahkan kekuasaan, menyerahkan kelaki-lakian. Karena setelah penyerahan itu baru dia bisa bunuh kusu yang sudah disediakan. Oke, mungkin nanti penjelasannya sampai di situ. So, waktu diserahkan itu selama hitungan 5 karena ketung dari patah 5. Patah 5. Jadi sampai 5 baru langsung dikukuhkan, diikat. Diikat dengan cara itu mata hene itu, mata hene ya. Nah, itu waktu proses dipanggil mata hene. Tapi waktu sudah keesokan harinya selesai, dia susah panggil mata hene lain. Apa panggilannya? Panggil nyong saja toh, seperti biasa nyong saja. Cuma saya ada istilah nyong di dalam bahasa Naulu. Apa itu bahasanya? Katanya cuma panggil hota. Kalau hota, misalnya beta dengan Figel, perempuan laki-laki ya baru bilang hota. Tapi kalau misalnya beta dengan adik perempuan, tetap panggil wani. Jadi ada perbedaan. Itu bicara soal linguistik lah, jadi agak menjauh ya. Oke. So karinunu bagi orang Naulu itu bukan kain sapanggal yang ketumpi ambe agang di toko. No. Mungkin supaya ketung orang Maluku tahu. Juga, pemirsa dan juga pendengar juga harus tahu. Ya, bahwa kain yang ada di kepala orang anak Naulu, anak pemuda Naulu, itu bukan sekedar kain yang ketumpi beli di toko. Lalu dia harus dibedakan dengan topi. Karinunu itu tidak sama dengan topi. Topi kita bisa dapat di mana saja, bisa mungkin angkat di jalan lalu pakai. Mungkin ketun jalan dapat topi jatuh di jalan raya bisa ambil langsung pakai, ya. Karinunu tidak. Ada banyak orang berpikir karinunu ini cuma kain sepanggal. No way. Kami melalui proses yang panjang. 100 tahun lalu kami mesti bunuh orang, itu nyawa. Untuk mendapatkan karinunu. Sekarang modernisasi kami rubah itu dengan membunuh kusu. Kusu yang sudah diambil dari malam, disediakan oleh adik-adik kakak, bersaudara-bersaudara. Lalu ditaruh hidup live di pohon, lari-lari seperti itu. Nanti sampai pada pemasangan mata hene itu, dia sudah turun dari tahtanya yang tadi sudah bayar oleh ibunya, baru dia harus bunuh itu kusu. Tapi harus penggal kepala, bukan cuma bunuh tembak saja lalu mati, seng. Harus penggal kepala. Nah, baru dia dinyatakan you lolos jadi laki-laki perkasa. Setelah dipasang karinunu, ada syarat apa lagi untuk seorang laki-laki itu? Kalau yang beta tahu itu yang tadi itu saat pemasangan karinunu itu terakhir prosesi yang tadi sebenarnya yang Usi sudah jelaskan bahwa kalau dulunya itu saat karinunu dipasangkan itu harus pergi pulang bawa kepala. Pulang bawa kepala. Itu aturannya. Ya. Tapi karena suseng dan kepala saat pemasangan karinunu harus bunuh kusu itu lalu dijadikan sebagai pemujaan. Nah, kan ini bicara soal setelah pemasangan karinunu dinyatakan atau dinobatkan dia sebagai laki-laki perkasa dan laki-laki dewasa.
ya kan? Dan itu umur juga kan tidak ditentukan ketika apapun yang siapapun dia, seorang anak laki-laki itu. Nah, berarti dia bisa menuju untuk hidup berumah tangga. Betul. Kalau ketung maju sedikit ke modernisasi, sekarang anak-anak pemuda naulu biar belum pakai kain berang suka kaweng. Ya. Ini modernisasi tahu kuat ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dulu boleh. Dulu tidak boleh. Tidak boleh. Apabila sudah pemasangan karinunu baru bisa. Pikirkan. Oke, ini beta punya haene. Haene itu seperti tunangan. Haene itu bahasa naulu bilang tunangan. Haine, ya. Oke, beta sudah punya haene, berarti beta siap untuk ambil dia sebagai pendamping. Baik, Ina, sebagai seorang perempuan adat dengan garis adat yang sangat keras, kita lihat dari marga Matoke di suku Naulu itu, perempuan itu di mata laki-laki itu kan bukan tidak berharga ya, bukan. Tetapi yang lebih di mata mereka itu laki-laki untuk Naulu. Nah, kalau Ina melihat hal ini seperti apa? Saya tetap menghormati adat saya. Saya tetap tunduk di bawah adat saya selama adat itu membina saya ke arah yang baik ya. Kalau adat itu tidak membawa saya ke jalan yang baik, saya pikir kita bisa kasih hilangkan saja. Tapi selama yang saya pelajari, selama saya hidup, adat yang saya punya tetap mengajarkan saya bagaimana hidup bermasyarakat, menjaga kebersamaan dan lain-lain. Dan itu bagi saya baik. Nah, bagi perempuan Naulu untuk sampai pada titik seperti saya bisa bicara di sini, wow, sebenarnya wow. Ya, ini cukup wow. Karena tidak bisa dan tidak. Seorang perempuan adat Naulu itu yang harus berbicara yaitu laki-laki. Itu yang saya tahu. Nah, tapi ini sekarang wow ya. Ya, untuk bicara adat, kami adat Naulu tidak mengizinkan perempuan untuk menjelaskan tentang hal ini. Tapi saya kira sudah waktunya. Sudah waktunya gender. Masalah gender ya. Bicara soal gender, bicara soal bisa sebenarnya. Kata bisa itu penting untuk hal ini karena kami orang Naulu mungkin kami baru bisa hitung dengan jari. Siapa yang bisa berbicara di publik. Oke. Bukan berarti saya bilang saya bisa. Ada yang bisa, cuma kebetulan saya ada di sini ya. Jadi saya mewakili bapak, ibu saya, saudara-saudara saya dari Naulu. Dan RRI sangat berbangga. Susah ya untuk mendapatkan Ina Huna. Ya. Kayaknya karena selalu terbang ya. Sehingga ada saya. Baik, ini Figel sebagai seorang pemerhati dan juga dia sudah mendapat karinunu juga, ya. Walaupun walaupun tidak terjadi, tidak ikut proses itu, tetapi saat itu pemasangan karinunu ini memang dalam proses, bukan seperti yang tadi Ina Huna bilang bahwa ambil di toko. Ambil di toko, ya kan? Didatangkan dari Naulu dan itu langsung dipasangkan. Perasaan apa ketika diberikan sebagai seorang anak muda yang bukan anak adat? Satu hal kebanggaan karena ini beta pilihan ya. Pilihan di mana semua anak muda berlomba untuk mencintai modernisasi. Tetapi beta dari 15 tahun kemarin, 15 tahun di mana beta baru berumur 18 tahun, beta sudah mengambil keputusan bahwa beta ingin untuk masuk di dalam dunia budaya, dunia adat. Sehingga ini adalah pilihan dan beta rasa ini adalah bayaran.
tidak Harga mati. harga yang sudah Harga, mulai dibayar perlahan-lahan. Tidak Sangat semua biasa. orang yang akan dapat seperti beta dapat, dan tidak semua orang yang akan dapat bukan soal tentang Karinuno, tentang segala hal. Jadi ini adalah harga yang dimana keringat sudah keluar, waktu sudah terbuang. Anak muda zaman sekarang lebih fokus kepada TikTok, lebih fokus kepada hal-hal yang negatif. Tapi beta lebih berpikir bagaimana caranya. Dengan caranya beta, itu beta bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk kembali pertahankan adat dan budaya. Baik. Dengan berpakaian seperti ini, pasti ya, Vigil akan menyuguhkan satu tarian. Sebenarnya tarian apa, Gil? Kalau yang cara berpakaian ini adalah cara laki-laki, otomatis beta akan tampilkan Tari laki-laki begitu? Ya, tari laki-laki cakalele. Ya, tari laki-laki ya. Dan yang namanya itu tari cakalele. Kalau bicara soal tari cakalele ya, itu merupakan suatu tarian tradisi adat budaya Maluku ya. Tapi ini tarian ini dari suku Naulu atau Tidak. tidak? Ini memang 2010 ya. Itu beta membuat sebuah tarian yang dimana mengambil keseluruhan Maluku punya. Jadi bukan satu suku saja supaya beta tampil, jangan orang bilang kata beta dari ini, beta dari ini. Akhirnya beta bisa masuk di negeri adat yang lain. Oke. Beta mau jadi satu supaya satu beta berjalan masuk di mana saja. Sampai di Naulu pun beta diterima dengan luar biasa. Baik. Pemirsa dan penonton RRNet di mana saja berada, masih bersama dengan kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan sebelum kita lanjut lagi berbicara banyak hal, kita akan saksikan dulu satu tarian yang dibawakan oleh Vigil Pabun dengan judul tarian yaitu Tari Cakalele. Tonton yang Anda dengar. Mai kualia betai. Ite tua nolenimu. Salo ite budasinimu. Mai te pusui ke di bebanu Maluku. Sakame senusa Maluku. Ina, tadi kita sudah lihat bagaimana Vigil membawakan tarian itu, ya kan? Yaitu tari cakalele. Apa itu tari cakalele? Nah, mungkin Ina bisa jelaskan sedikit.
Ya, tari cakalele itu saya rasa seluruh orang Maluku tahu. Itu tari perang. Tari perang. Ya. Jadi dulu saya kira sebelum ada regulasi atau agama masuk ke Maluku, sebenarnya orang Maluku itu tampilannya seperti ini sebenarnya ya, dengan ini. Nah, waktu mereka mau perang, inilah seorang laki-laki yang mau turun perang, dia akan tampil dengan ini, dengan cawatnya. Ini Ini namanya apa nih? kulit kayu ini. Kulit kayu ini dari cidaku ya. cidaku. Ini Ya. cidaku. Aha. Nah, cidaku. Atau yang di dalam itu namanya cawat. Oh, di dalam, di luar cidaku, Ya, di dalam cawat. ya. Oh, luar biasa ya. Ada 2 lapis. Jadi ada 2 lapis ya. Oh, ada 2 lapis. Ya. Saya kira this- cuma 1 lapis no, ceritanya. Ini cover. Oh, Haha. gitu ya. Jadi di luar tadi cidaku. Cidaku. Di dalam Cawat. cawat. Lebih dalam lagi, ini apa yang di atas itu? Ini. Kalau ini kalau dalam bahasa Naulu dibilang orane. Oh, Orane. Apa itu orane? Orane itu dipakai oleh kapitan Wow. dan dia yang memimpin pasukan perang. Jadi biasanya dipakai di kalau di Naulu saya tidak pakai kain merah untuk seperti ini. No. Dia di Tapi karena ini sudah khusus. modernisasi. Ya, Ya. betul. Jadi kalau di Naulu dia, tapi di Naulu sampai sekarang untuk hal-hal yang sakral dia Tidak ada tidak pakai dimodernisasikan, tidak. Dan itu Dia tetap mati. natural, Sangat, ya, sangat sakral ya. Ya. betul. Terus kalau ini itu daun kadihu itu adalah mengapa? Itu hanya cuma aksesoris ya, atau Tidak, ada kalau yang beta dapat dari Seram Barat, Ya, seram ini ya. ya perang. Mhm. Dan ini menjadi kekuatan sakral yang paling kuat saat berperang ini. Kalau misalnya beta pimpin pasukan atau ketong masuk dalam peperangan dan ada satu anggota beta yang meninggal atau mati dalam peperangan, maka tanda yang akan ketong tahu hanyalah tanda ini. Ini sebagai bunga penghargaan terakhir Ya. bahwa ini ketong punya salah satu korban yang mati, ketong tidak mungkin angkat dari yang lain, tapi ketong akan cabut dari dia punya buat tangannya sendiri bahwa ini tanda bahwa dia di sini. Ketong dia punya kematiannya di sini. Kalau litan kain di lengan itu, ini apa? Ini apakah biasa saja atau Ini ada arti juga? ya, ini kalau versi dari Naulu punya berbeda. Naulu bukan bukan pakai kain. Bukan pakai kain. Iya. Tapi Itu ada buatan sendiri ya. Nah, itu dari Kalau dulu itu taring babi ya, sekarang pakai dari rotan. rotan. oh, rotan. Tapi dianyam untuk jadi gelang seperti gelang besar. Gelang besar, gelang. Jadi kalau dulu itu taring babi lalu taruh. Kalau yang ini kebanyakan itu dari SBB. Oke. Untuk aksesoris untuk seperti ya kalung. Kalau kalung ini sebenarnya yang referensi yang beta dapat ini ciri tanda di mana bahwa tidak semua penari atau pasukan perang itu dia layak pakai ini, karena ini ada beberapa tanda juga. Kapitan itu harus seperti apa, dia punya kalungnya seperti apa, dan kan sistem berperang dulu itu kan bukan zaman sekarang lalu 100 datang 100 dari sana datang lalu baku bunuh sama-sama 100. Tidak, hanya pada saat turun baku dapat kapitan baru kapitan yang baku taruh siapa yang hidup gitu. Jadi ini adalah tanda dengan keperkasaan dia, dengan kedudukan dia saat dia memimpin. Gelang. Ada ini Kalau gelang ini kebetulan biar lari sampai di mana beta belajar, sampai di mana beta harus ingat asal. Oh, Artian bahwa kalau gelang ini adalah gelang emas kei murni. gelang Emas kei. emas kei. Iya, jadi ini kalau orang tua kei biasa bilang gelang angka muka, Oh, harga gelang diri, angka muka. angka harga diri. Tidak punya rencana kalau memang tidak punya uang jual? Maka beta dengan turunan bisa habis. Oke. Baik. Kalau untuk parang nih, Iya. ya. Artinya apa? Kalau artian dari sisi beta, Ya. kalau salawaku dengan parang sebenarnya bagi beta
yang sesuai sebanyak apa yang beta jalan dan beta dapat, beta menyimpulkan satu gini. Parang ini cuman sebagai alat untuk bagaimana caranya menunjukkan keperkasaan, tetapi kekuatan sebenarnya bukan ada di parang. Ada di sini. Salawaku. Karena referensi yang beta dapat adalah kekuatan terbesar yang seorang kapitan dan seorang pasukan Cakalele dia keluar, itu bukan ada di parang. Ilmu hitam seperti apapun ini ada di Salawaku, karena dia yang akan tada. Waktu dia berperang namanya Salawaku atau Tameng. Jadi dia harus tada, dan dulunya itu 100 tahun yang lalu tidak mungkin orang berperang tanpa dengan ilmu hitam. Jadi tergantung dari kesiapannya dia. Saat dia misalnya besok mau berperang, lalu malam ini dia ada bersentuhan dengan wanita atau yang lain, ini kan yang menjadi batu sandungan ya, katung bahasa ini batu sandungan bagaimana dia Salawaku kuat terhadap serangan lawan seng. Jadi yang kekuatan sebenarnya itu ini Salawaku. Kalau parang itu orang bilang saat Salawaku punya mistiknya sudah menang lawan yang lain, maka Salawaku ini, parang ini adalah pembersih untuk menyatakan kemenangan. Berarti parang sama Salawaku ini berisi ya? Ya, pastinya. Atau sudah dibuat adat ya dengan bahasa seperti itu, atau gimana Ina? Sampai laki-laki atau kapitan itu pegang, berarti memang diserahkan langsung. Jadi pasti diserahkan dengan proses. Nah, di Naulu, ini contoh ya, kami Naulu dengan desa besar itu desa Sepa. Dulu waktu ada perang, Naulu itu disebut sebagai Salawaku atau bahasa Naulu bilangnya Aniawe. Aniawe. Jadi maksudnya mulutnya mesti besar ya. Aniawe. Mesti balagu sedikit. Ya. Kalau karena bahasa Naulu hampir sama dengan bahasa Inggris. Jadi kalau mau bicara supaya dia vokalnya bagus, balagu sedikit. Coba. Aniawe. Karena ada stres di belakang. Aniau uwe. Jadi itu stresnya. Jadi harus belagu tuh. Kenapa sampai Naulu dan Sepa itu dekat? Nah, Naulu itu menjadi Aniawe untuk Sepa. Nah, itu sejarah yang beta dapat dari orang tua-tua. Nah, kenapa sampai Sepa akhirnya panggil turun orang Naulu turun hidup dengan mereka seperti adik dan kakak sampai sekarang. Akhirnya jadi petuanan Sepa, Sepa Sepetuanan or something like that. Karena orang Naulu menjadi Salawaku atau Aniawe itu untuk melindungi orang Sepa. Nah, ini kadang-kadang orang salah mengerti. Tadi Bung Figel bilang kekuatan itu ada di sini, betul. Karena Aniawe adalah pelindung. Aniawe adalah pelindung. Atau Salawaku Salawaku itu. Dengan perkembangan yang sudah terjadi, banyak hal dan banyak budaya yang harus sudah masuk. Nah, akhir dari semua obrolan budaya ini, di mata seorang perempuan adat, melihat ini seperti apa? Kadang hatiku menangis ya, karena Maluku terkenal dengan adat budayanya. Tapi selama beta hidup, beta sudah berapa tahun ini? 41 tahun. Yang saya lihat, yang diangkat di sini sampai Maluku dikatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti kota musik. Ya, town of music or something like that. Okay. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya Maluku ini kaya dengan tariannya, pakaian adatnya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kota musik, kalau dikolaborasikan dengan seperti tarian-tarian adat dari suku-suku, mungkin lebih khusus lagi seperti Maluku Tengah, dengan tarian cakalelenya, dengan tarian maku-makunya, tarian marere. Marere itu seperti perempuan yang punya tarian marere, itu dia berjalan bersama dengan tarian cakalele ini. Baik, 1 menit terakhir. Harapan sebagai seorang perempuan adat dan Naulu. Oke, ini penting. Mungkin ini supaya semua tahu. Kami masyarakat adat perlu pengakuan.
yaitu diakui di pemerintah sebagai masyarakat hukum adat. Nah, mau diakui dengan cara apa? Kami minta pemerintah tolong kasih perda ya. Iya. Lakukan perda. Lakukan perda untuk kami masyarakat Pembuatan perda adat. masyarakat Baik, terima adat. kasih. Fikir sebagai anak muda, pemerhati budaya. Apa yang kamu lihat dengan zaman modern ini? Seperti apa budaya? 1 menit dari sekarang. Iya, kalau yang beta lihat memang perkembangan modernisasi ini sangat kuat. Sehingga yang paling inti terpanggil dari diri sendiri selaku anak adat bahwa beta siapa. Dan kalau ketong bersatu, ketong bisa kembalikan harga diri. Baik. Adat Maluku, harga diri Maluku di mata dunia. Karena Maluku bukan baru terkenal sekarang. Ratusan ribuan tahun yang lalu Maluku sudah ada. Dan Oke. saat itu ketong harus kembalikan ketong punya jati diri. Baik, terima kasih Ina Matoke yang sudah hadir di obrolan budaya RRI Ambon malam hari ini, dan juga sebagai deyong muda untuk pemerhati budaya untuk Vigil Faubun. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir. Dan pemirsa dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di obrolan budaya dari RRI Ambon. BT bertugas Geral dan seluruh kru yang bertugas di obrolan budaya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.